Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tematik 5I. Apa kabar anak-anak semuanya? Pasti anak-anak semuanya sehat dan penuh sukacita. Nah, selamat belajar ya. Hari ini kita akan mulai belajar kembali. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang keempat. Nah, di pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar bagaimana membedakan iklan berdasarkan unsurnya, serta kita juga akan belajar tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Mari sama-sama kita sama-sama bahas bagaimana sih cara membedakan iklan berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, kemarin di pembelajaran yang sebelumnya, Miss Sinta sudah ajarkan unsur-unsur di dalam sebuah iklan. Nah, anak-anak perhatikan, ini ada 3 gambar iklan. Iklan A, B, dan C. Nah, kira-kira apa yang membedakan dari ketiga iklan ini? Nah, siapa yang masih ingat tentang unsur-unsur iklan? Ya, betul. Unsur-unsur iklan itu yang pertama ada nama produk, lalu ada gambar produk, lalu ada juga keunggulan produk, ada kalimat dan slogan iklan, ada juga harga produk, dan ada kontak yang dapat dihubungi. Nah, sekarang kita sama-sama lihat apa yang membedakan dari ketiganya ini? Kita lihat dari mulai yang A. Kira-kira dari gambar yang A ini, apakah dia sudah sesuai dengan unsur-unsur iklan? Kita sama-sama ya, kita lihat. Nah, gambar yang A, nama produk. Kira-kira nama produknya ada tidak? Ya. Nah, betul. Ini adalah nama produk. Ya, nama produknya adalah Lifebuoy. Gambar produknya ada. Ini adalah gambar produknya. Gambar produk Lifebuoy. Lalu, apakah ada slogan iklannya? Slogan iklannya juga terdapat, yaitu rambut sehat kinclong. Nah, sudah 3 unsur yang dipenuhi di gambar yang A. Lalu, kita lihat lagi, apakah semua unsur dipenuhi di gambar yang A? Kita lihat, apakah di gambar yang A ini ada keunggulannya? Nah, kalau anak-anak perhatikan, ternyata di gambar yang A ini tidak terdapat keunggulan produk, serta tidak terdapat juga harga dan kontak yang dapat dihubungi. Jadi, kira-kira gambar yang A ini sudah sesuai dengan unsur-unsur iklan belum? Belum. Betul. Sekarang yang B. Nah, di gambar yang B, nama produk. Nama produknya jelas ya, nama produknya adalah Bebelak. Lalu yang kedua gambar produk. Nah, jelas terlihat juga ya, ini adalah gambar produknya. Lalu yang ketiga slogan iklan. Nah, slogan iklannya juga di sini diberitahukan dengan formula yang disempurnakan ya. Nah, lalu keunggulan produk ini Bebelak. Nah, keunggulannya juga di sini diberitahukan. Keunggulannya adalah mengandung minyak ikan dan omega 6 lebih tinggi. Nah, serta juga mengandung 13 vitamin dan 9 mineral. Nah, keunggulannya juga ada di gambar yang B ini. Lalu, apakah sudah memenuhi unsur-unsur iklan? Ternyata yang B ini juga belum memenuhi unsur-unsur iklan. Apa yang tidak ada di gambar yang B? Unsur iklan yang pertama adalah harga produk tersebut. Nah, di sini tidak diberitahu Bebelak ini harganya berapa. Lalu kontak yang dapat dihubungi. Nah, Bebelak ini kita untuk membeli susu Bebelak ini kita juga tidak diberitahu kita bisa membelinya atau menemukannya di mana karena tidak ada kontak yang dapat dihubungi. Berarti gambar yang B sama dengan gambar yang A, yaitu tidak memenuhi unsur-unsur iklan. Lalu kita lihat di gambar yang C. Nama produk. Nah, nama produknya jelas di sini adalah sayur roti. Lalu gambar produk. Nah, gambar produknya juga di sini ada disediakan.
Lalu slogan iklan. Nah, slogan iklannya juga di sini disajikan ya, Sayur Roti, kebaikan ibu ya. Lalu keunggulan produk. Nah, apakah ada diberikan di sini keunggulan produk? Nah, keunggulan produknya juga ternyata tidak ada di gambar yang C. Lalu harga produk. Nah, harga produknya di sini diberitahu. Promo beli 3 roti isi mini harganya 10.000. Lalu yang berikutnya adalah kontak yang dapat dihubungi. Nah, ternyata ini kontak yang dapat dihubunginya diberitahu. Apakah gambar yang C ini sudah memenuhi unsur-unsur iklan? Ternyata gambar yang C juga tidak memenuhi unsur-unsur iklan. Mengapa? Karena di gambar yang C dia tidak memiliki keunggulan suatu produk. Nah, anak-anak, yang harus kalian ingat adalah ketika kita ingin membuat sebuah iklan, kita harus betul-betul perhatikan unsur-unsur iklan. Di dalam sebuah iklan yang baik, harus terdapat unsur-unsur iklan yang lengkap. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar masyarakat atau khalayak yang ingin membeli atau yang tertarik dengan produk itu dapat mudah untuk menemukan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jangan lupa ya, unsur-unsur iklan itu sangat penting di dalam pembuatan sebuah iklan. Sinta ingatkan sekali lagi, unsur-unsur iklan itu yang pertama adalah nama produk, yang kedua gambar produk atau jasa, yang ketiga kalimat atau slogan iklan, yang keempat keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan, yang kelima harga produk atau jasa, dan yang terakhir yang keenam adalah kontak yang dapat dihubungi. Anak-anak sudah ingat kan? Jangan lupa ya, itu sangat penting sekali di dalam pembuatan sebuah iklan. Nah, lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam adalah berbagai bentukan muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ya, jadi kenampakan alam itu terjadi secara alamiah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kenampakan alam wilayah daratan. Yang kedua, kenampakan alam wilayah perairan. Nah, kenampakan alam wilayah daratan itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah dataran rendah, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga pantai, gunung, dan yang berikutnya adalah pegunungan. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Lalu, ini adalah contoh-contoh dari dataran rendah. Anak-anak bisa sama-sama saksikan. Nah, ini adalah contohnya. Lalu, yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Nah, beda ya dengan dataran rendah. Ini contohnya dataran tinggi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Lalu, yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ada yang landai dan ada juga pantai yang terjal. Nah, ini adalah contoh pantai yang terjal dan ini contoh pantai yang landai. Nah, kita sering ke tempat ini dan ke tempat yang ini. Lalu yang berikutnya adalah gunung. Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Ini adalah contoh gunung. Nah, ini adalah contoh gunung yang aktif dan ini adalah contoh gunung yang tidak aktif. Nah, lalu yang berikutnya adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lainnya. Nah, ini adalah contoh pegunungan
Ya, pasti anak-anak ada yang pernah ke pegunungan. Lalu yang berikutnya adalah kenampakan alam wilayah perairan, yaitu sungai, danau, laut, selat, dan teluk. Nah, sungai adalah aliran air yang panjang dan berasal dari mata air, kemudian bermuara atau berakhir di laut. Nah, ini adalah contoh sungai. Kita sudah pernah belajar tentang contoh-contoh sungai ya. Pasti anak-anak udah paham. Lalu yang berikutnya adalah danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau ini adalah air tawar. Nah, ini adalah contohnya gambarnya danau. Ya, anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya asin. Kalau tadi danau cirinya air tawar, kalau laut cirinya adalah airnya asin. Nah, ini adalah contoh laut. Lalu yang berikutnya adalah selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada yang dibuat manusia disebut dengan terusan atau kanal. Nah, ini adalah contoh dari selat. Lalu yang berikutnya adalah kita akan belajar kembali tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ya. Anak-anak, ini adalah contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kita akan cocokkan sama-sama ya. Nah, Mahakam. Kira-kira Mahakam itu danau, tanjung, sungai, gunung, atau teluk? Ada yang tahu? Ya, Mahakam itu adalah contoh sungai. Ya. Nah, lalu Maninjau. Maninjau adalah contoh danau. Kira-kira Danau Maninjau itu ada di mana? Dia letaknya adalah di Sumatera Barat ya. Kalau Mahakam letaknya di Kalimantan Timur. Ya, anak-anak. Lalu yang ketiga adalah Cendrawasih. Cendrawasih itu adalah teluk. Teluk Cendrawasih itu terdapat di daerah Papua. Lalu yang berikutnya adalah Perak. Perak itu merupakan contoh dari tanjung. Namanya Tanjung Perak. Tanjung Perak itu ada di mana? Ayo. Nah, Tanjung Perak itu adanya di Jawa Timur. Lalu yang terakhir Rinjani. Kira-kira Rinjani itu ada yang tahu? Pasti semuanya pernah mendengar kata Rinjani. Nah, Rinjani ini merupakan sebuah gunung. Gunung Rinjani. Nah, Gunung Rinjani ini adanya di Nusa Tenggara Barat. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Miss Sinta berharap anak-anak bisa memahami setiap materi yang sudah Miss Sinta berikan hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Sampai jumpa lagi. Dadah!